Halo, balik lagi teman-teman. Kali ini kita ngebahas soal pengetahuan dasar ya. Pengetahuan dasar gangguan penggunaan zat. Pengetahuan dasar apa sih nafsa itu gitu ya. Terus tujuan kita tuh ngebahas ini tuh supaya kita bisa mendefinisikan nafsa, juga definisi adiksi itu sebenarnya penyakit gitu ya, dan bisa menyebutkan 4 tahapan kecanduan. Tahapan-tahapan kecanduan tuh dimulai dari mana sampai apa gitu kan. Dapat menyebutkan juga seenggaknya tuh 3 kriteria diagnosa GPZ atau GPZ. Dan yang terakhir itu dapat mengidentifikasi diri terhadap masalah penggunaan zat. Nah, kita masuk ke nafsa. Nafsa ini udah kayak teman-teman tahu semua. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa merupakan zat kimia yang mampu merubah suasana, pola pikir, perasaan, persepsi, dan perilaku seorang individu. Jadi kenapa seringkali BNN atau pihak dokteran bilang ini tidak sehat ya karena mempengaruhi perilaku itu gitu, perilaku si penggunanya, bahkan persepsinya juga bisa berubah gitu loh. Contoh soal di awal-awal tahun-tahun 60-an itu, di pertengahan 60-an, seorang agen rahasia itu disuruh atau dites menggunakan LSD atau LSD supaya membelokkan persepsi dia yang tadinya dia tajam tentang pemahaman dia tentang sesuatu. Biro agen rahasia ini mencoba untuk mempertumpul si agen ini sendiri. Nah, gimana caranya untuk si agen itu bisa survive secara istilahnya intelektualnya dia, dan dia nggak terpengaruh sama zat dan tetap bisa berpikir secara rasional, proporsional dalam kondisi apapun, walaupun di bawah pengaruh zat. Kan nggak pernah tahu ya yang namanya agen rahasia ini, walaupun dia seketika tiba-tiba diracun orang, diharapkan dia tetap bisa berpikir logis, rasional, terukur. Kan yang diharapkan seperti itu. Nah, jadi klasifikasinya dulu kita sebutin di sini kayak stimulan. Stimulan ini itu kayak kokain ya. Kokain ini menstimulasi seseorang itu untuk dia lebih energetik atau energik. Misalnya dia tidak punya kemampuan untuk berbicara sebagai public speaking atau public speaker, begitu kena kokain dia langsung bisa bicara banyak karena bawaannya memang banyak bicara gitu kalau kokain. Ada juga amfetamin, dimana itu memperkuat daya pikiran sama tubuh lo tetap terjaga. Metamfetamin juga pecahannya. Ini dulu di Perang Dunia Kedua bukan Jerman aja yang pakai ini. Nanti kita bahas tentang metamfetamin. Itu ada satu obat yang diproduksi oleh
Nazi Jerman supaya mereka bisa melaksanakan perang Blitzkrieg itu. Itu terbukti waktu menginvasi Bulgaria itu hanya 6 hari gitu kan. Nah, dan ini jangan salah, satu lagi stimulan ini nikotin dan kafein. Itu stimulan ya. Tadi 4 itu. Ini kita bahas yang general aja ya. Nah, untuk opioid narkotiknya sendiri ini itu heroin, morfin, opium, Demerol ya. Kalian bisa googling, semuanya udah ada pasti. Nah, untuk depresan, untuk di sistem saraf pusat itu ada alkohol, barbiturat, pasti sering denger ya, barbiturat, benzodiazepin yang suka dipakai itu, yang sering kita bahas tentang obat-obatan atau boti atau itop atau apalah itu ya, sama gamma hidroksi butirat, tahu apa tau nggak? Rohypnol. Nah, itu depresan. Ada lagi halusinogen. Halusinogen ini kayak tadi gue bilang LSD, mushroom, kayak kemarin yang pernah gue share, mushroom, itu halusinogen. Ya memang menyebabkan lu berhalusinasi gitu loh. Dan mesalin peyote. Satu lagi yang terakhir, ecstasy. Itu adalah halusinogen gitu loh. Nah, golongan-golongan lainnya yang nggak bisa masuk ke dalam klasifikasi zat ini sendiri itu adalah yang sering diangkat oleh banyak teman-teman, itu cannabinoid atau ganja atau marijuana atau hasis. Yang kedua itu kat atau mira, anestesi disosiatif, PCP atau ketamin, larutan inhalan gas nitrate. Nah, rute untuk penggunaan zat-zat ini itu ditelan atau swallowing. Yang kedua itu dirokok. Yang ketiga itu dihirup, inhale. Keempat itu snorting. Kelima itu disuntikan, intramuskular, IM. Disuntikan subkutan, SC. Disuntikan intravena, IV. Kalau IV itu semua udah tahu ya, lewat pembuluh darah vena, namanya juga intravena kan. Nah, ada lagi yang dioles atau topical, dan yang terakhir ke-9 itu di bawah lidah atau sublingual. Sublingual ini seperti LSD. LSD itu ditaruh di bawah lidah karena banyak saraf di bawah lidah yang langsung ke otak kita, dan itu gila, rasanya gila dan sangat cepat reaksinya. Jangan dikira ditaruh di bawah lidah itu akan lama, enggak, justru lebih cepat karena saraf-saraf di bawah lidah ini. Nah, Suboxone juga itu di bawah lidah gitu kan. Nah, kecepatan efeknya untuk dirokok sendiri itu 7-10 detik. Yang kedua, suntikan intravena itu 15-30 detik kecepatannya. Suntikan ke dalam otot atau di bawah kulit itu 3-5 menit ya. Kalau kan ada ya kayak imunisasi apa itu, dia reaksinya memang lama karena di otot gitu kan, atau di bawah kulit aja. 3-5 menit. Diabsorpsi melalui lapisan lendir
3-5 menit. Ditelen itu 20-30 menit. Kalau minum kayak obat-obatan boti gitu ya, itu 20-30 menit. Diabsorpsi melalui kulit pelan dalam jangka panjang. Jadi ngerti ya, kata dasarnya absorb gitu ya, menyerap gitu ya. Dia misalnya ya kayak tadi yang dioleskan gitu, itu emang agak lama karena turun dulu dia ke bawah lapisan bawah kulit ya kan, otot, baru jaringan-jaringan yang lainnya, baru sampai ke vena kita gitu kan. Nah, ini yang mau gue bahas, yang kita harus garis bawahi. Adiksi adalah penyakit ya, adiksi adalah penyakit. Jadi gue pernah bikin satu logo, support don't punish, dan itu dipakai dari mulai Afrika sampai ke Amerika. Kalau kalian pernah lihat logo support don't punish yang frame-nya warna hijau, di seluruh dunia di kalangan harm reduction atau pengurangan dampak buruk, logo gue dipakai, itu gue yang buat, support don't punish. Adiksi adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis yang bersifat progresif, obsesif kompulsif, dan kecenderungan mengontrol. Jadi ketika lu sudah di dalam keadaan adiksi, mau tidak mau, suka tidak suka, kesehatan kalian, tubuh kalian, pikiran kalian akan dikontrol oleh si zat tersebut. Jadi kalau masih ada yang bilang kita yang ngontrol barang itu, bukan barang itu yang ngontrol kita, kalau gue bilang bullshit. Jadi selama dia sudah dalam keadaan addict atau memakai barang yang adiktif secara periodik, terusan dan lama, nggak mungkin tidak menjadi seorang yang yang adiksi gitu. Nah, garis bawahnya di sini adalah adiksi adalah penyakit otak kronis yang bersifat progresif, obsesif, kompulsif, dan kecenderungan mengontrol. Tapi gak usah putus asa, adiksi bisa dipulihkan, tetapi tidak bisa disembuhkan. Ini adalah penelitian dokter saraf, dokter jiwa berdekade-dekade lamanya ya. Jadi adiksi bisa dipulihkan. Yang dipulihkan apanya? Perilakunya. Tapi tidak bisa disembuhkan penyakit otak kronisnya. Jadi menjadi seorang pecandu adalah perjuangan lo setiap hari untuk menghadapi diri lo sendiri. Bukan menghadapi dunia luar, tapi menghadapi diri lo sendiri. Bagaimana caranya lo tetap jalan lurus, berpikiran lurus, waras, normal seperti orang-orang biasanya gitu ya. Itu bisa dipulihkan perilakunya, tapi tidak bisa disembuhkan penyakit otaknya. Itu adiksi. Jadi gue mau buka ruang diskusi di sini tentang gimana sih kalau lu tuh tahu seseorang tuh terkena penyakit ya, bukan yang lain-lain nih. Gue bicara gimana atau indikator apa yang lo jadikan lo berpikiran, oh iya
ini orang kena penyakit gitu. Dan pikirkan tentang penyakit dan tuliskan tanda beserta gejala di mana Anda melihat seseorang terkena penyakit. Ini diskusi buat masing-masing aja ya, gitu ya. Nah, berikutnya ini adiksi sebagai satu penyakit. Lanjutan yang tadi. Penyakit adalah setiap perubahan dari struktur atau fungsi normal dari setiap bagian tubuh atau organ setiap orang, diidentifikasikan oleh beberapa gejala dan tanda-tanda karakteristik. Sangat berkarakter. Kalau perubahan-perubahan dari penyakit yang mengganggu fungsi normal bagian tubuh lo gitu ya, ketika dalam keadaan adiksi itu punya karakter sendiri gitu ya. Contohnya ya bagian mata merah atau perut itu membesar untuk seorang alkoholik, itu kan karena pembengkakan livernya. Atau seorang perokok itu akan jari tangannya kuning gitu kan. Nah, itu yang dimaksud tadi ya. Ketergantungan adalah penyakit yang mengubah cara kerja otak ya. Adiksi adalah penyakit yang merubah cara kerja otak. Makanya tadi dibilang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan perilakunya. Kedua, bisa mengubah struktur otak. Nah, segitu mengerikannya sebenarnya. Dan yang ketiga itu punya tanda-tanda karakteristik dan gejala. Tanda-tanda karakteristik dan gejalanya seperti apa? Tahu sendiri. Kalau misalnya heroin itu dengan sakaunya seperti apa, kayak orang pilek ya kan. Kalau sakau obat-obatan itu seperti apa, sakit kepalanya bukan main, sakit kepala hebat. Nah itu kan kalau sakau boti. Kalau sakau gele itu mood itu kayak nggak ada dorongan gitu, kayak nggak semangat gitu ya kan, dan nggak enjoy ngejalanin hari. Nah, tanda-tanda seperti itu yang dimaksud. Jadi adiksi adalah, garis bawahnya adalah penyakit. Adiksi adalah penyakit. Mengubah struktur dan fungsi otak. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya, sebelum si pemakai struktur otaknya seperti apa, dan sesudah dia memakai 3 tahun itu seperti apa. Terdapat tanda-tanda dan gejala khusus. Alasannya apa ya sih orang-orang tuh menggunakan drugs? Biasanya itu untuk fun, nyari kesenangan. Yang kedua itu melupakan masalah atau meredakan masalah. Yang ketiga itu untuk fungsinya sendiri. Fungsinya itu untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kayak tadi kokain untuk bicara di depan umum ketika dia harus menjadi marketing atau apapun itu. Nah, diperlukan kokain ya, itu maksudnya fungsi itu ya untuk seperti itu. Nah, 4 tahapan kecanduan awalnya ini cuman rekreasional. Awalnya hanya rekreasional gitu kan. Awalnya cuman ya have fun gitu kan. Kedua situasional itu ulang tahun nih atau malam tahun baruan. Nah, itu.
Yang ketiga itu intensif, udah mulai intens ya, kata dasar aja dari intensif. Jadi udah mulai intens, dia melakukan pemakaian ini mulai sering. Jadi nggak ada keinginan untuk have fun, untuk karena malam tahun baru, tapi udah ya intens aja, jadi merupakan jadi kayak habit atau kebiasaan. Yang tahap paling akhirnya adalah menjadi kompulsif, yaitu menjadi seorang adiksi, pecandu. Nah, itulah tahapan kecanduan ya. Yang pertama itu adalah rekreasional. Awalnya nyarinya seneng-seneng, ya kan. Yang kedua itu situasional, ulang tahun, malam tahun baru, segala macam, bla bli blu. Yang ketiga itu intensif, mulai sering. Keempat akhirnya masuk ke dalam fase kecanduan atau adiksi. Tahap rekreasional itu biasanya coba-coba ya kan, tadi kayak gue bilang, mulai dengan keingintahuan. Jadi ya pengen tahu aja, pengen relax, pengen tahu ini yang ini rasanya gimana sih, kalau ini rasanya gimana sih, awalnya gitu. Ini sama dengan eksperimental ya, coba-coba ya. Rekreasional ini bisa juga disamakan dengan eksperimental. Nah udah gitu tahap situasional ini yang tadi gue bilang, sesekali motivasi itu biasanya untuk mengejar efek yang diinginkan sebagai mengatasi kondisi atau situasi tertentu gitu. Pada tahap ini seorang dapat saja memiliki masalah dan tidak memiliki masalah, tapi tetap sama penggunaannya gitu. Di tahap intensif, penggunaan zat menjadi setiap hari, terus menerus dari dosis rendah sampai sedang. Efek yang dirasakan akan meningkat, lama-lama lo naik dosis lo. Nah di tahap ini biasanya itu gunain zat itu agar bebas dari masalah yang dialami dan mulai mengalami masalah terkait penggunaannya. Jadi udah mulai ada masalah sama zat yang lo pakai gitu ya. Segini kok nggak berasa sih, kayaknya gue harus lebih deh. Nah kayak gitu. Misalnya terlambat masuk kerja juga bisa. Terus malamnya tuh misalnya Senin nih ya, hari Minggu abis have fun, Senin takut terlambat masuk kerja, abis mabuk-mabukan misalnya ya, udah gitu pagi-paginya dia hangover, udah gitu membuat orang lain tuh prihatin sama apa yang digunain. Itu sih tahapan ini sih sering disebut sama tahapan abusive atau penyalahgunaan gitu. Nah tahap kompulsif yang tadi gue bilang ini breakdown dari 4 tahapan tadi ya. Ini udah nggak bisa beraktivitas tanpa zat, udah menarik diri dari lingkungan, menggunakan lebih sering, menggunakan zat lebih banyak dari sebelumnya, dosis juga bertambah. Udah gitu timbul banyak permasalahan karena penggunaan zat. Masalahnya banyak banget. Masalahnya bukan masalah ininya aja, keuangan iya, masalah fisik iya. Nah itulah kalau udah di tahap adiktif ini. Jadi kalau di tahap kompulsif atau adiktif itu make untuk hidup dan hidup untuk make. Itulah adiksi. Jadi
segitu beratnya seorang pecandu ngelewatin masa-masa kesehariannya selama bertahun-tahun, dan belum lagi stigma dan judgement orang kepada mereka. Itu yang dihadapi seorang pecandu. Di satu sisi nggak ada yang mau lahir atau punya cita-cita dari kecil untuk menjadi seorang pecandu, tapi karena satu dua hal mereka akhirnya berpindah ke jalan tersebut, akhirnya menjadi seorang yang kompulsif dalam penggunaan zat dan menjadi adiktif atau edik atau menjadi pecandu atau menjadi junkie. Nah, jadi untuk dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional juga yang jatuhnya pada 26 Juni ini, salah satu materi ini banyak banget dipakai di tempat-tempat pemulihan, dan ini gue share untuk teman-teman yang belum pernah masuk tempat pemulihan karena mungkin pemakaiannya merasa belum parah, merasa belum perlu bantuan. Ini gue share supaya teman-teman tahu tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi bukan seseorang itu ujuk-ujuk langsung jadi seorang pecandu, enggak, itu ada patternnya, ada polanya sendiri. Nah, ini gue bagi sama teman-teman supaya teman-teman ada self awareness. Jadi teman-teman tahu gitu, oh ternyata gue udah bukan di tahap rekreasional lagi nih, cuman cari senang-senang doang. Ternyata gue udah di tahap berikutnya gitu. Bahkan gue udah di tahap adiktifnya gitu. Ini hanya untuk mengingatkan teman-teman supaya teman-teman menyadari sudah di mana penyalahgunaan zat teman-teman selama ini, gitu aja. Karena siapapun nggak bisa ngelarang lo untuk pakai apapun dan untuk rekreasional apapun, nggak ada yang bisa ngelarang. Minum-minum pun itu rekreasional gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa ngelarang. Nah, ini materi ini gue bawain untuk kalian ya, kayak tadi gue bilang ya, untuk pengingat teman-teman sudah sampai mana sih. Gue harap teman-teman masih hanya dalam tahap situasional atau ini aja lah, pengen tahu aja gitu. Bahkan kalau perlu nggak usah tahu lah gitu. Yang namanya zat adiktif namanya juga adiktif ya, pasti menjadi seorang adiksi gitu. Itu aja sih. Kayak biasa, jangan lupa periksain diri teman-teman ke dokter per 3 atau 6 bulan. Cek diri lo kalau lo punya perilaku yang beresiko. Itu aja dari gua. Sekian dan ciao.